adalah foto keluarga Soekarno. Soekarno lahir dengan nama asli Kuesno Sosrodihardjo. Ia adalah anak pertama dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya seorang guru sementara ibunya berasal dari keluarga Bali yang bergelar Brahmana. Orang tuanya memiliki latar belakang yang cukup beragam. Dengan ayahnya berasal dari Jawa dan ibunya dari Bali. Sejak kecil Soekarno sudah terbiasa dengan dunia pendidikan dan bergaul dengan tokoh-tokoh penting yang mengajarkannya banyak hal tentang perjuangan. Pendidikan Soekarno. Sekolah Dasar RUPC Legere School LS. Soekarno menjalani pendidikan dasar di sekolah LS yang berada di Surabaya. Ia bersekolah di sini sebagai anak dari keluarga bangsawan yang memberi akses pendidikan yang lebih baik dibanding dengan anak-anak pribumi pada masa itu. HBS adalah Hogere Burges School. Setelah lulus dari ELS, Soekarno melanjutkan pendidikan ke HBS di Surabaya, sebuah sekolah menengah yang lebih tinggi dan diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Disinilah Soekarno mulai tertarik pada ide-ide kemerdekaan dan politik, serta mulai memahami diskriminasi rasial dan ketidakadilan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Technische Hochschule Bandung. Sekolah Tinggi Teknik Bandung, sekarang ITB. Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB, tempat ia meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Di sini ia mengenal lebih dalam mengenai ilmu teknik sipil. Namun lebih penting lagi, ia mulai terbuka terhadap berbagai ide-ide revolusioner mengenai kemerdekaan Indonesia. Awal keterlibatan politik. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan organisasi politik yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. PNI mengusung prinsip-prinsip nasionalisme yang menginginkan negara Indonesia merdeka tanpa campur tangan pihak asing. Namun keberadaan PNI yang menentang Belanda membuat Soekarno berhadap langsung dengan pemerintah internasional. Ia ditangkap pada tahun 1929 dan dipenjara selama beberapa tahun. Pada masa penjajahan ini, ia semakin mengusahakan tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pembuangan dan pengaruhnya terhadap pemikiran Soekarno. Soekarno dipindahkan ke beberapa tempat pembuangan, di antaranya di kota Ende, di Pulau Flores, dan Bengkulu. Di tempat-tempat pembuangan ini Soekarno menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku-buku dan surat kabar yang memberinya wawasan tentang dunia luar. Ia juga menulis banyak surat yang mengungkapkan pandangan-pandangan politiknya. Korespondensi dengan beberapa tokoh seperti Haji Omar Said dan sahabat-sahabat dari Belanda turut mempengaruhi pemikiran politik. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun di penjara dan dibuang, Soekarno dibebaskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1939. Meskipun Belanda masih berkuasa, Soekarno terus berjuang dan bergerak pada mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam proklamasi tersebut, Soekarno menyatakan, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Pidato ini diikuti oleh pembacaan teks proklamasi yang ditandai oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi kemerdekaan ini menandai lahirnya Republik Indonesia. Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, sementara Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden pertama. Peran Soekarno sebagai Presiden. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden pertama Indonesia, sebuah jabatan yang
diembannya selama lebih dari 3 dekade. Pada masa pemerintahannya, ia memimpin Indonesia dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila mengajarkan 5 prinsip utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno juga memperkenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu. Ia terus memperjuangkan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa ini, Soekarno menggalakkan pembangunan infrastruktur termasuk proyek-proyek besar menjadi pembangunan Monumen Monas di Jakarta. Politik luar negeri dan gerakan non-blok. Soekarno dikenal dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ia menginginkan Indonesia untuk tidak terkait dengan negara manapun, baik itu blok barat, Amerika Serikat, atau blok timur. Soekarno berperan penting dalam pembentukan gerakan non-blok yang bertujuan untuk memberikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, posisi yang lebih adil di panggung ini internasional. Konflik internasional dan penurunan kekuasaan. Pada 1960-an, Soekarno menghadapi sejumlah masalah dalam negeri seperti ketegangan politik antar kelompok dan Partai Komunikasi Indonesia (PKI), serta krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G3OS atau PKI yang mengguncang negara dan memperburuk kondisi politik. Setelah peristiwa tersebut, Soekarno kehilangan banyak dukungan dari militer dan rakyat. Pada tahun 1967, Soekarno akhirnya diasingkan dari kekuasaan melalui sebuah proses yang dikenal dengan Supersemar, Surat Pemerintah 11 Maret, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto. Soeharto kemudian menggantikan Soekarno dan memimpin Indonesia hingga tahun 1998. Akhir hidup setelah kekuasaan berakhir, Soekarno menjadi masa pensiun di Jakarta dan dipaksa tinggal dalam tahanan rumah di Wisma Yaso hingga meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Ia meninggal pada usia 69 tahun akibat komplikasi ginjal dan gangguan kesehatan lainnya. Soekarno dimakamkan di Bilar, Jawa Timur, di sisi makam ibunya. Warisan dan pengaruh. Pancasila dan konsep negara kesatuan yang digagaskan oleh Soekarno tetap menjadi dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia hingga hari ini. Soekarno juga dikenang sebagai Bapak Proklamasi dan tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dia adalah aturan untung yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dalam semangat kebangsaan dan persatuan. Soekarno berperan dalam membentuk gerakan non-blok yang mendukung negara-negara berkembang dalam menghadapi ketegangan Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Hari kelahiran Soekarno 6 Juni diperingat sebagai Hari Pancasila di Indonesia untuk mengenang kontribusinya dalam meneruskan dasar negara. Fakta menarik, Soekarno sangat mencintai seni dan budaya. Ia adalah seorang pengagum seni, arsitektur, dan sastra. Soekarno memiliki banyak istri dan anak istrinya yang paling terkenal adalah Fatmawati yang menjahit bendera pusaka Indonesia. Soekarno memiliki julukan Putra Sang Fajar atau karena kelahirannya pada pagi hari yang cerah. Kesimpulan biografi Soekarno.
tahun 1901-1970. Soekarno adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, ia tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai perjuangan dan cinta tanah air. Sebagai seorang pemimpin dengan visi besar, Soekarno memadukan nasionalisme, keberanian, dan kecerdasan untuk memimpin kebersamaan negara Indonesia. Namun masa kepemimpinannya menghadapi tantangan besar termasuk konflik dalam politik negeri dan krisis kekuasaan. Berakhir pada 1967 digantikan oleh Soeharto. Soeharto wafat pada 21 Juni 1970 dan dikenang sebagai simbol perjuangan kemerdekaan serta tokoh visioner yang meninggalkan warisan besar bagi bangsa Indonesia. Inti warisan Soekarno: 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Inspirasi dalam semangat nasionalisme dan persatuan. 3. Pidato-pidato yang memotivasi perjuangan rakyat. 4. Perannya dalam memperjuangkan posisi Indonesia di panggung internasional. Soekarno adalah bukti bahwa pemimpin besar mampu melahirkan perubahan besar meskipun menghadapi tantangan yang berat. Ia akan selalu dikenang sebagai pelopor kemerdekaan dan penjaga persatuan bangsa. Jadi kesimpulannya saya bisa tentang Soekarno, perjuangan Soekarno. Jadi saya paham bahwa kesuksesan itu ada perjuangannya. Dan saya termotivasi, saya ingin seperti Soekarno banyak berjuang. Harapan saya semoga saya bisa menjalankan seperti Soekarno dari kesulitan, kesusahan sampai ia menjadi orang hebat, orang sukses dan pintar.